Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang susunan pegas. Apa sih susunan pegas itu? Jadi ini merupakan contoh dari susunan pegas, yaitu apa? Shock breaker yang ada di belakang motor nih kayak gini. Nah, apakah cuma gini doang? Jawabannya adalah enggak gitu. Tapi susunan pegas ini tuh ada dua jenis nih, yaitu susunan pegas secara seri dan susunan pegas secara paralel. Di video kali ini kita akan bahas kedua jenis susunan ini nih. Kita mulai dari susunan seri terlebih dahulu aja kali ya. Susunan seri merupakan susunan pegas di mana ujung-ujung tiap pegasnya dihubungkan menjadi satu rangkaian. Contohnya itu gini ya. Bayangin aja kita punya dua jenis pegas yang berbeda. Di mana ini merupakan pegas A dengan konstanta pegasnya yaitu Ka. Kemudian ini merupakan pegas B dengan konstanta pegasnya adalah Kb. Nah, kalau kita hubungkan secara seri, bentuk rangkaiannya itu kayak gini nih. Jadi antar ujung pegasnya mereka saling terhubung gitu. Sedangkan kalau susunan paralel, yaitu tiap-tiap pegasnya disusun secara sejajar. Maksudnya itu gimana? Jadi kayak gini nih. Pegas A dan B kita susun kayak gini gitu. Di mana kedua pegas ini berada di posisi yang sejajar. Nah, ngomong-ngomong soal susunan pegas, sebenarnya ada nih hal penting yang perlu kita ketahui. Itu apa? Ini nih, konstanta pegas pengganti. Apa sih maksudnya? Jadi gini, konstanta pegas pengganti merupakan penyederhanaan dari susunan pegas yang kompleks dapat diwakilkan oleh satu pegas dengan nilai konstanta pegas tertentu. Oke, jadi coba yuk kita bahas susunan pegas yang paralel dulu deh. Di sini ada sebuah beban yang tertopang oleh dua jenis pegas, Ka dan Kb, di mana K merupakan konstanta pegas ya. Nah, pada kasus ini, beban kan punya massa ya, berarti dia punya gaya berat dong yang ada ke bawah, yang nyebabin si pegas bakal tertekan sejauh delta X nih. Nah, nggak cuma itu, si pegas juga bakal ngelawan nih, yaitu dengan adanya gaya pegas, yang arahnya berlawanan arah dengan arah gaya eksternalnya, yaitu ke atas. Ada FPA, ada FPB nih. Kalau kita analisis gunain hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan 0 untuk sistem yang setimbang gitu ya, kita bisa tulis ini bahwa FPA tambah FPB dikurangi WB sama dengan 0. Kalau WB ini kita pindah ruaskan, berarti kan FPA tambah FPB sama dengan WB nih. Dari persamaan ini, kita bisa tahu nih bahwa WB merupakan nilai gaya yang setara dengan FPA tambah FPB gitu. Jadi kalau kita uraikan nilai gaya pegasnya, ya jadi kayak gini nih. Untuk FPA yaitu konstanta pegas A dikalikan dengan perubahan panjangnya yaitu delta X, tambah FPB yaitu konstanta pegas B dikalikan dengan perubahan panjangnya yaitu delta X. Dan WB merupakan gaya total yaitu konstanta pegas pengganti atau totalnya gitu ya, dikalikan dengan delta X yaitu perubahan panjang pegasnya nih. Oleh karena kedua ruas ini memiliki variabel delta X yang sama, kalau seandainya kedua ruas ini kita bagi dengan delta X, maka delta X ini bisa kita coret nih. Sehingga yang tersisa yaitu konstanta pegas pengganti atau Kp sama dengan konstanta pegas A atau Ka tambah konstanta pegas B. Gitu. Terus gimana nih kalau seandainya ada 3 pegas yang disusun secara paralel? Berarti jumlahkan semua tuh nilai konstanta pegasnya. Nah, dari sini nih kita bisa gambarin nih bahwa sistem ini kita bisa analogikan kayak gini, yaitu ada beban yang tertopang oleh satu pegas dengan konstanta pegasnya adalah Kp, yaitu konstanta pegas pengganti. Itu tentang rangkaian paralel. Sekarang coba yuk kita bahas tentang rangkaian seri. Jadi gini nih, ketika ada pegas yang disusun secara seri, kemudian kita kasih beban gitu ya, maka pegas ini dia akan bertambah panjang, yaitu delta X1 dan delta X2 nih. Sehingga perubahan panjang pegas totalnya yaitu delta X total sama dengan delta X1 tambah delta X2 atau perubahan panjang pegas pertama ditambah dengan perubahan panjang pegas kedua. Kalau kita uraikan dengan gaya yang bekerja yaitu gini nih, bahwa delta X sama dengan gaya yang bekerja dibagi dengan konstanta penggantinya gitu. Delta X1 juga sama nih, yaitu gaya yang bekerja dibagi dengan K1 tambah delta X2 yaitu F2 dibagi dengan K2. Kita tahu ya, gaya yang bekerja cuma WB doang gitu.
Artinya WB ini sama dengan F1 sama dengan F2 nih. Berarti kita bisa tuliskan nih, yaitu WB per KP sama dengan WB per K1 tambah WB per K2. Kalau kedua ruas ini kita bagi dengan WB, maka bisa kita coret nih WB-nya. Sehingga nilai dari konstanta pegas penggantinya yaitu 1 per KP sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Artinya sistem ini kalau kita sederhanakan bentuknya itu jadi kayak gini nih. Yaitu ada sistem pegas tunggal dengan nilai konstanta pengganti yaitu Kp, dan ini merupakan bebannya nih. Kalau kita bandingin konstanta pegas pengganti antara seri dengan paralel kurang lebih tuh kayak gini nih. Kalau paralel kita jumlahin semua nilai konstanta pegasnya. Sedangkan kalau rangkaian seri kita bisa hitung yaitu 1 per Kp sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Dua buah pegas berbeda jenis memiliki konstanta pegas 10 Newton per meter dan 20 Newton per meter. Pertanyaannya adalah, berapakah konstanta pegas penggantinya jika disusun secara seri dan disusun secara paralel? Oke, kita jawab ya. Diketahui bahwa konstanta pegas A adalah 10 Newton per meter. Kemudian konstanta pegas B yaitu 20 Newton per meter. Yang ditanya adalah konstanta pegas secara seri dan juga konstanta pegas untuk sistem yang paralel. Kita hitung konstanta pegas secara seri dulu aja kali ya. Jadi itu gini, yaitu 1 per Kp sama dengan 1 per Ka tambah 1 per Kb. Nilainya yaitu 1 per 10 tambah 1 per 20. Kalau kita samakan penyebutnya, nilainya gini nih, yaitu 2 tambah 1 dibagi dengan 20. Diperoleh yaitu 3 per 20. Atau nilai Kp-nya adalah 20 per 3, senilai dengan 6,67 Newton per meter. Ini untuk rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel, nilai Kp-nya itu gimana? Jadi gini, Kp sama dengan Ka tambah Kb. Berarti kan 10 tambah 20, yaitu 30 ya. Atau 30 Newton per meter. Ini merupakan konstanta pegas untuk rangkaian paralel. Artinya apa sih di sini? Jadi gini nih, walaupun komposisi pegasnya sama, tapi kalau disusunnya berbeda, maka nilai konstanta pegas penggantinya juga bakal berbeda gitu. Dan di sini juga kita bisa lihat nih, bahwa untuk rangkaian paralel, nilai konstanta pegasnya itu lebih besar dibandingkan dengan susunan seri kayak gini. Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait susunan rangkaian pegas? Kita udah ngebahas mulai dari definisi susunan pegas sampai dengan ke contoh soalnya nih. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!